Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa lima syekhina wa muallimina wa li ulama'ina wa abaina wa ummahatina والمؤلف هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita banyak bersyukur hadir Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, ya, panjang umur, keluangan waktu, walaupun ini yang ngomong yang serak atau yang ya nanti baik sendiri tuh. Wah, nah, coba dekatkan. Tak baik juga, minta tukar berarti. Oh, nanti lagi obat ngantuk. Nah, jadi tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita masih dipertemukannya dengan kehendaknya lah, ya, kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Nah, coba dicas. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua selalu dinazar oleh beliau, ya, kita dirindukan oleh beliau, tentunya kita juga merindukan perjumpaan dengan beliau. Dan mudah-mudahan kiranya kangennya kita, rindunya kita kepada beliau membuat beliau berkenan kepada kita dan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kaji yang telah lalu. Jadi yang lalu karena sopirnya udah ngantuk, jadi gak sampai ke halte atau ke stasiun besar, ya. Nah, jadi kita lanjutkan saja. Hai anak Adam, bahasanya engkau jahatlah datangmu kepada Tuhanmu. Ini diingat-ingatkan. Artinya apa? Banyak sekali nikmat Allah, tapi kita balas dengan kejahatan, kedurhakaan, kemaksiatan. Ya, Allah tuh nggak minta banyak, kan gitu, minta disyukuri saja. Jadi ingat, bahasa syukur itu apa? Tahu diri. Nah, itu dia. Ya. Sama yang ngasih. Kita tahu diri kepada yang memberi nikmat itu. Kita sajalah, itu tak tahu dibantu. Ya. Orang saja pun tak terima, apalagi Allah yang mutlak
menciptakan kita. Allah hanya bilang, ya, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kalian ingat aku, baru kalian tak ingat. Kalian bersyukur, jangan kufur. Jadi syukur, berterima kasih. Kufur, ingkar. Menyalahi apa pemberian yang seharusnya untuk ini yang sesuai dengan apa yang dititahkan Allah, kita keluar dari itu. Kufur lah itu. Namanya kufur nikmat. Kita tidak kufur i'tiqad, tidak paham kita. Ya, maka ngaji sifat 20 apa? Asal bisa membedakan mana Allah, mana bukan. Dah. Udah bisa kan, Pak? Udah lancar kan, Bu? Paham lah udah. Oh, datang guru jauh-jauh nggak paham juga. Hampa. Ya. Sudah tahu kita. Allah itu esa, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada tanding, tidak ada banding. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Selesailah itu. Tapi ya kufur nikmat banyak lah. Kita mengaku, ya masih mengaku lah. Mata kemana, telinga kemana, mulut kemana. Nah, itu. Ya, jadi kita akui saja, kita masih banyak keburukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari itu, kita tobatin. Tobat kita. Ya. Nah. Jadi diingatkan. Aku sudah buat baik. Ya, apa? Jahatlah pula ya datangmu kepada Tuhanmu. Lalu dan pada tiap-tiap hari itu kuranglah umur daripada hari yang engkau keluar daripada perut ibumu. Cuman kan banyak nggak sadar. Kalau ada ya barusan selesai merayakan ulang tahun yang kesekian, ke-50, jatahnya 60. Berarti apa? Makin dekat, tinggal 10 lagi. Tahun lalu 11, tahun lalu sebelumnya lagi 12. Sekarang makin dekat, makin dekat, makin dekat. Maka panjang umurnya, jangan sekedar itu. Walaupun ada hadis Nabi itu sebaik-baik orang, panjang umur, banyak amal, banyak kebaikan. Ya, sebaliknya itu panjang umur, banyak keburukan. Naudzubillah. Tapi paling diminta mau panjang mau pendek, minta barokah. Kalau sudah barokah, nggak peduli mau panjang, baik, pendek pun baik. Sama kita minta rezeki, lupa minta barokah. Kita minta banyak saja, lupa minta cukup. Banyak apapun kalau nggak barokah nggak akan cukup. Walaupun dipandang sedikit, kalau dia barokah cukup. Itu intinya ya. Nah, jadi setelah kau keluar dari perut ibumu, kita dilahirkan oleh omak kita, hari demi hari berkurang. Seharusnya apa? Kita sambut itu. Kekurangan kita sambut. Ya, kita roikan, kita makmur, kenanya umur itu makmur. Ya, kita ramaikan diri kita ini dengan amal. Sampai nanti berpulang ke rahmatullah, cocoklah gelar almarhum dan almarhumah. Apa arti almarhum? Yang dirahmati. Itu bukan kaleng-kaleng itu gelar almarhum. Ya. Nah, kalau yang dianalisa itu ya pantas dia mendiang. Nah, ya, mendiang. Tapi kalau almarhum, hanya kitalah orang beriman, orang Islam. Selain orang Islam tidak berhak mendapat gelar almarhum atau almarhumah. Yuk kita sadari, makin dekatlah kita menuju 1 x 2 meter. Maka
kalau ulama-ulama dulu digali itu ya di rumahnya, di kamarnya untuk muhasabah. Apa digali? Layaknya lahat liang kubur itu. Nah, entah cemana-cemana hatinya masuk. Dirasakanlah pengap, gelap, kesendirian. Sebelum langsung nanti ya praktek langsung jadi apa teori dulu. Iya, semi kubur. Semi kubur. Siapa semi kubur itu? Itu Gus Dur itu dulu doa dakwahnya dari dalam kubur itu. Tengok di YouTube nanti. Dialah itu Gus Dur itu. Ya, ceramah dari dalam kubur. Ya dipotongin, di kafani segala macam. Memang ditutup layaknya. Jadi kita nggak sampai demikian. Berpikir sajalah. Sudah banyak kawan, teman, tetangga, kerabat, ya duluan. Maka kita bakal menyusul. Kafa bil mauti wa'illah. Ya. Cukuplah kematian itu menjadi pengajaran atau pelajaran. Mau'illah. Nah, tapi cemana? Kadang kita dikubur pun golak-golak. Kalau saya kadang bukan apa, saya mulut saya ini kadang tak tahan saya. Kalau ada yang memang tak cocok, itu kuburan jangan didudukin, jangan dipijain. Takut saya tak tahan orang. Saya larang itu. Kuburan jangan didudukin, jangan dipijak, saya bilang. Maka saya sekarang jarang ikut ke kubur. Banyak hal-hal yang mungkar tertengok. Kadang mayit sedang dimasukkan ke liang lahat. Kekeh kawan-kawan tuh. Apa-apa cerita. Tak ada pengajaran. Tak mengambil mau'illah. Na'udzubillah. Jadi pesta-pesta pun takut saya. Jadi saya ingatkan. Kalian berkibot jangan sampai pagi, saya bilang. Kalau memang sampai pagi, usah datang lagi. Diundang usah datang. Tua-tua bagi, saya bilang. Rupanya kejadian. Ya. Jadi begitu saya kemukakan di masjid Ahad subuh itu, ya ada laporan, betul mualim gitu. Ya, keyboardnya sampai pagi, tuanya entah kemana-mana, berjalan-jalan. Jadi udah lama saya bilang, di kampung kita tuh nggak nampak orang minum tua tuh secara terang-terangan. Lamalah kejadian. Jadi itu yang saya takutkan kadang Bapak Ibu. Saya kalau udah dalam hati gerak, saya tak peduli. Walau saya sendirian. Saya takutkan terjadi chaos. Itunya. Tapi prinsipnya orang salah takut. Gitu saja prinsip saya. Main judi, walau rame itu takut. Ya. Takut mereka. Jadi mohon maaf ya, sekedar ya, pengalaman saja. Artinya mereka takut. Ya, kalau memang kita masih takut jangan sendirian. Saya sendirian. Saya kejar-kejar, saya bilang, "Maling," saya bilang. Kan heboh kan? Keluar orang. Ada apa maling? Biasalah. Udah tua-tua nggak punya pikiran. Ya. Kapok, akhirnya mereka kapok. Saya kejar-kejar. Kan gitu ya. Nah, itu. Jadi itu termasuk peduli lingkungan. Ya. Nah, jadi kalau nggak berani sendirian, cari kawan. Prinsipnya mereka takut karena mereka salah. Nah, cuman pakai strategi. Oke, balik ke kaji. Sudah diingatkan. Hari demi hari semenjak kita keluar, dilahirkan dari perut ibu kita, apa? Kuranglah umur kita. Nah, dan daripada sehari bertambahlah hampir kepada kuburmu hingga masuklah engkau kepadanya. Maka Sayyidina Utsman kan kalau lewat kuburan nangis beliau. Ya, terseduh-seduh, berurai berlinang air mata, ketakutan beliau.
Sebenarnya apa? Itu pengajaran untuk kita. Beliau yang dijamin masuk surga. Langsung. Al-Mubashshiruna bil Jannah. Termasuk 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga. Tapi kalau lewat kuburan, ketakutan. Luar biasa. Ditanyakan, Khalifah, kenapa Anda menangis? Sampai sebegini hebat. Kalau aku selamat di sini, selamatlah di sana. Tapi ketika nyangkut di sini, terancamlah nanti di sana. Nah, itu. Jadi, ya, ada orang-orang yang masih dia nggak percaya ada azab kubur, ya terserah. Suruh aja dia mati. Ya ini dia. Nah, mau dirasakanlah nanti apa yang selama ini dia ingkari. Ya, naudzubillah. Jadi kalau memang tidak ada azab kubur atau nikmat kubur, kenapalah kita kalau lewat kubur disuruh ngucap salam? Ya kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Apa kesejahteraan atas kalian, hei penghuni negeri ini. Nah, antumul muqaddimun, kalian duluan. Wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Kami insyaallah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah akan menyusul. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami minta untuk kami dan untuk kalian afiat. Jadi afiat itu dunia, kubur sampai akhirat. Afiat. Ngapain didoakan seperti itu? Kalau memang tidak ada masalah atau kejadian di dalam kubur itu. Oh, yang ada barzakh. Kan ini kadang macam-macam nih. Ya, kenapa? Ini dikubur. Jadi kalau orang matinya nggak dikubur itu gimana? Otaknya cetek ya bilang. Tahu cetek, dangkal. Saya bilang, dia ngakui barzah. Dari mana tahu barzah bilang? Nah, pasti akan Anda aja belum mengalami, kok bisa ngomong? Balikkan seperti demikian. Dia kubur, apa kubur ini? Allah bilang, wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Allah bilang, Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Kenapa? Karena memang rata-rata orang mati itu di kubur. Apa? Seharian nih tak nampak batang hidung kau. Apa orang, Bu? Kalau lewat, kalau ke kedip, hidungnya aja nampak, Bu. Gimana, Pak? Nah, bahasa-bahasa itu Al-Quran pakai global. Biasanya apa? Orang mati itu ya kubur. Bagaimana yang tidak? Ya, dikuburkan, kita katakan dalam tanah. Ada yang dipeti aja, dikacakan. Si Pardede itu kan. Gimana? Nah, itulah barzakh. Barzakh itu dinding. Pak, terdeteksi kita lagi. Diam sajanya dia dalam kaca itu. Bukan alamnya di situ secara lahiriah. Di balik yang nyata ini ada namanya barzakh. Barzakh itu dinding. Kita tidak bisa menembus itu kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah untuk melihat itu. Nanti kalau kita ditengokkan, Bu, tak selera makan. Tak lama adalah pengumuman. Ya Pak ya, tak sanggup kita nanti. Ya kalau nampak nikmat. Kalau nampak azab, tapi hikmahnya bagus juga ya kan. Udah tak macam-macam kita kan. Tobat aja, tak enak makan, zikir saja, tak lama meninggalkan baik kan. Ya, ada kitab namanya Lam'atul Aurat. Ada yang punya? Itu kitab dari Malaysia itu. Itu kitab lama. Dulu belinya ada Al-Hilal di Sentral, ya, pusat pasar sana. Medan. Ada itu. Itu ada amalan di situ. Ya, kalau melaksanakan itu mesti yakin. Ada amalan harus malam, tengah malam, ya, malam Jumat. Baca. Insya Allah dinampakkan Allah. Sendirian. Bukan uka-uka. Nampak lah itu. Dinampakkan Allah nanti. Sampai sekarang tak berani pun aku ngamalkan.
belum nyali. Ya, lebih berani saya ngejar orang main judi dibanding itu tadi. Ya. Ngamalkan yang ada di lam'atul aurat itu, lalu dengan izin Allah dinampakkanlah apa yang terjadi. Saya tak berani, saya belum berani. Ya, dekat kuburan aja kan seram ya. Kenapa? Belum siap. Kalau hantu ala biasa itu. Hantu itu ibarat orang iseng. Ya, menjelma ini, menjelma itu. Karena kita banyak mitos ini, mitos itu, kita jadinya penakut. Padahal kita punya Tuhan, ngaji tasawuf. Tasawuf. Nah, tasawuf ngaji awak kalau ada jumpa kuburan. Ya kan? Oh, udah malam-malam rintik lagi, Cemana, Bu? Tegak bulu. Ya, nah, tapi begitulah. Ya, karena kita banyak mengkonsumsi berita-berita hoax tentang dunia gaib. Ya, itu begini. Padahal nggak masalah. Ya, kalau di pesantren Sidogiri, wah itu rame itu, apalagi malam Jumat. Hari-hari biasa, saya saksikan ada baca Yasin, ada apa di belakang masjid. Ya, itu apa? Pendiri-pendiri lah. Ya, keturunan dari Sayyid Sulaiman kalau salah ya, pendiri pesantren Sidogiri itu. Ngamal apa segala macam. Jadi kubur itu gak asing. Saya dulu di Pekalongan, malam Jumat kami. Tak berapa kilometer itu. Lumayan lah jalan. Apa ziarah? Dari pondok kami ke pemakaman Safura itu. Leluhur Habib Ahmad Al-Attas. Ya, jalan. Jadi ziarah ke tempat orang-orang soleh itu memang kebiasaan. Ya, kita ini ahlus sunnah wal jamaah, bukan nyembah kubur. Ya syirik kalau nyembah kubur. Ya, kita bertawasul kepada orang yang dulu ketika hidupnya orang itu diberikan petunjuk, barokah, ya, ilmu. Itulah yang kita ajukan kepada Allah. Nah, itu bukan kita minta ke kubur, itu bukan. Ya, ingat aja hadis yang orang masuk ke gua tertutup pintu kan, dia tawasul dengan amalnya masing-masing. Nah, kita merasa orang ini dulu telah dimuliakan Allah, itulah kita ajukan kepada Allah. Itu tawasul, bukan minta ke kubur, itu bukan. Ya, jadi kalaupun kita ziarah-ziarah itu ada tulisan peringatan, diingatkan, jangan salah niat. Ya, itu. Jadi mereka nggak tahu nuduh, bid'ah, syirik, kafir, neraka. Kayak punya atuknya neraka itu, dia panitianya. Ya, naudzubillah. Payah. Jadi orang kayak gitu usah dilawan. Ya, kata Gus Bah, kecangkeman, lantam mulutnya itu. Jadi kecangkeman kata beliau. Hai anak Adam, bermula umpama kamu di dalam dunia ini seumpama lalat. Ya, dulu ada lalat merah kan? Udah ada kan? Apa permisalan lalat merah itu? Gambarannya apa? Kemanapun dia hinggap, rusak dibikin orang. Iya. Kenapa? Lalat merah itu jangan kalau merah, yang kuning dulu. Yang kuning itu lalat buah. Itu apa? Pak Jali kan punya pohon jambu di dalam. Jangan sempat segini, jangan apa lagi segini. Disuntiknya besar jambu itu, buka rulat. Kenapa? Saya kan tukang jambu. Jadi disuntik. Begitu rontok jarum-jarum itu, langsunglah bungkus. Dan jangan lupa plastiknya ya dibolongin. Apalagi bagian bawah, kecil-kecil aja, dicucuk-cucuk. Ini ilmu pengetahuan umum.
Ya, perlu juga. Kenapa lah kok buahnya selalu busuk? Karena tidak dibungkus. Jadi rontok itu ya jarum-jarumnya bungkus. Kalau banyak kali jangan bangga. Saya sering dapat iktibar. Banyak. Tapi ketika sudah disuntik rusak. Begitulah kita Bapak Ibu dengan anak-anak kita. Apa secara lahiriah bagus, sehat, hebat ngomongnya. Ya, tapi sudah disuntik. Ini, itu. Jadi kalau dipanggil, anu, ya mak, bentar. Anu, iya, bentar. Bentar kali bentar 1 jam. Kenapa? Dia udah tersuntik dengan permainan, pola pikir segala macam dari gadget. Itulah permisalan. Ya, udah itu apa? Ini kesana dulu. Kita tengok, ya, satu macam dulu. Ini bunga jambu tadi, satu tangkai itu, Masya Allah. Atau dalam ranting ini, ya Allah, banyak kali. Apa keinginan kita? Mau semua itu jadi. Akhirnya kita bungkus semua. Apa yang terjadi? Makin besar, tak tolok. Tak sangguplah ranting ini. Apa yang terjadi? Patah. Begitulah kalau orang tamak dengan dunia. Mau ini. Patah dia. Tak sanggup kita. Maka apa? Cari penyangga, cari bantuan ke orang lain, niatkan bantu, dapat pahala. Syukur-syukur kita bisa nyetel dia. Yang tadinya nggak ibadah, jadi orang beribadah. Sudah berlipat ganda. Satu lagi, begitu banyak pangkas. 10 ya calon buah dibiarkan beda dengan yang dipangkas. 10 bikin 5. Bandingkan yang 10 tidak dipangkas sama sekali, tidak dipetik, tidak disorter. Coba bedakan. Itulah gambaran-gambaran dunia. Kalau tidak kita sorter, ambil aja. Tak sehat jambu itu tadi, koci-koci. Coba dipangkas, dia akan besar dan cantik. Apalagi dipangkas ya, yang tunas-tunasnya dikasih pupuk. Begitulah iman itu. Ya, iman itu jangan gondrong, jangan semak, kan gitu ya. Pangkas itu yang tak layak tuh, kan gitu. Kasih pupuk, ya. Perlu dipotong-potong. Mungkin ada yang perlu dipotong-potong. Ya, mungkin apa? Ria, sum'ah, ujub, potong. Bersihkan. Nanti insya Allah dia berbuah baik dan bagus, cantik. Nanti di akhirat, bukan di dunia. Nah, jadi banyak perumpamaan. Ya, banyak tamsil. Jadi bermula umpama kamu itu di dunia seperti ya seumpama lalat. Ketika jatuh ia ke dalam manisan, itu misan. Coba manisan. Ya. Cuman ngerubahnya itu. Kasih aja nun. Titik nun itu. Naikkan sedikit, kasih titik. Dia nggak rusak. Ianya. Lalat kan suka ke yang manis-manis. Ya. Terus masuk. Akhirnya apa? Jatuh dia ke dalam manisan. Lalai ia di dalamnya. Enak dia. Ya. Nah, ini pun permisalan juga. Jadi apa? Tadi lalat buah tadi itu ada namanya semacam lem, penjebak. Itu wangi. Didekatilah pelan-pelan dihisapnya lah itu. Terus makin ke dalam, kena jebaklah kakinya. Meronta dia. Akhirnya berbolak-balik, kena sayapnya. Habis dia terjebak dalam lem lalat buah tadi. Seperti itulah. Iya. Jadi apa? Terus masuk airnya. Nah, diangkatnya lagi kakinya berat. Kenapa? Manisan itu lengket. Lalai di situ dia. Jadi kita diingatkan seperti itu. Jangan seperti lalat dalam menghadapi
manisan. Seolah-olah kekal ia di sana. Padahal itu akan menenggelamkan dia. Kita pun begitu, seolah-olah kekal di dunia, pas tak ingat Allah, mati, na'udzubillah. Pas jauh dari Allah, meninggal. Itu yang kita takutkan. Pas lalai. Seharusnya apa? Pas mati menghadap Allah, waktu zikir, waktu sujud, waktu taklim, waktu baiklah pokoknya. Bahagialah kita. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, sengsara. Kenapa? Nggak bisa nak dicakap lagi coba. Orang dia sedang berlalai-lalai atau tenggelam di dalam dosa dan kemaksiatan, mana ingat Allah? Karena dia sedang jauh dari Allah. Na'udzubillah. Demikianlah engkau di dalam dunia ini, maka janganlah ada kamu seperti pelita yang menunu, ya, membakar ia akan dirinya dan menerangi ia bagi yang lainnya. Jangan seperti itu. Orang lain terterangi, awak korban. Jangan seperti itu. Ya, walaupun nanti itu tamsilan yang sangat hebat di satu sisi, ya. Apa isar itu? Biarlah dia menderita, tapi orang bahagia. Kenapa? Saking tinggi imannya. Ya. Itu kan masuk dalam Al-Quran kan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya. Mereka mengisarkan orang lain walaupun mereka berada dalam, ya, kebutuhan yang sangat mendesak. Biarlah orang makan, biarlah orang tidur dengan nyenyak. Dia tidur di luar, di ruang tamu. Tamunya yang disuruh masuk ke kamar, nyaman. Nah, jadi itu dipuji Allah sampai seperti itu. Tapi gambaran ini gambaran tidak baik. Na'udzubillah, sebenarnya apa? Kamilah yang diingatkan terutama. Kami da'i, ustadz, muallim, jangan hanya bisa dia menasihati orang, tapi dia menjadi korban dari nasihatnya sendiri. Karena apa? Tidak sanggup untuk mengamalkannya. Na'udzubillah. Kalau saya tak takut saya mengatakan demikian. Artinya apa? Apapun itu kaji untuk penyampailah terlebih dahulu. Baru untuk orang. Jadi apa? Paling tidak ada kesadaran. Hati-hati. Kau sanggup menyampaikan. Apa kau sanggup mengamalkannya? Paling tidak kita taubati itu. Ya Allah, sebatas inilah aku hanya baru bisa menyampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun aku di sisi lain belum bisa mengamalkan apa yang ku sampaikan. Jadi bukan kebanyakan untuk bapak ibu, untuk yang tukang ngomong. Ya, pelita. Dia terbakar, ya, dia jadi korban, orang lain terterangi. Nah, jadi nggak usah takut sebenarnya ustadz untuk diingatkan, ya, atau dia dululah yang merasa tertampar, tercubit dengan apa yang ada dalam isi kitab ini atau apa yang disampaikannya. Nah, pengajaran yang ke-17. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, perbuat olehmu akan barang yang aku suruhkan akan kamu, dan jauhi olehmu daripada barang yang aku tegahkan akan kamu. Ya, nah, biasa kita dengar. Apa? Itulah taat, itulah takwa. Apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kan sama ini. Lalu, niscaya aku jadikan akan kamu hidup yang tiada merasai mati selama-lamanya. Kapan? Nantilah itu. Di surga. Hidup yang tidak merasakan mati. Sebab apa? Kita takwa. Itu balasan Allah. Kalau di dunia sementara disuruh bersabar. Tak lamanya kita. Nggak selamanya sholat. Ada waktunya berhenti sholat. Kapan?
ketika kita disolatkan. Nah udah. Sampai kapan berhenti sholat? Sampai kita disolatkan. Selesailah. Di sana tinggal nerima. Mana ada di surga cerita sholat, puasa apa lagi? Nggak ada. Di sana sudah, ya apa? Syukur saja. Menerima, ya apa? Balasan dari Allah yang sebenar-benarnya. Maka dunia ini hanya sementara. Bersabarlah. Ya. Dan aku itu hidup yang tiada merasai mati selama-lamanya. Hayyun la yamut. Itulah Allah yang maha hidup. Apabila aku kata bagi suatu itu kun, ya, artinya jadilah engkau, maka jadilah ia. Saya tengok di Quran nggak nyambung dari sebelumnya, ya. Jadi bukan ayat Quran, ya, yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Nah, itu ada 11 tempat. Kun tuh ada 11 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana ini kamusnya nih? Ini kamus. Ini kamus Quran. Ya. Namanya Al-Mu'jamul Mufahras li Alfazil Quran. Ini enak. Apalagi ini cetakan Indonesia ada apanya? Apa namanya nih? Bagian-bagian hurufnya ada itu kan? Itu kalau dari luar negeri nggak ada, karena cetakan Indonesia. Dikasih dia. Nah, ini karangan Syekh, ya, Muhammad Fuad Abdul Baqi. Lalu ada terbaru lagi, apa namanya? Sama dengan ini, cuma di sana dihitung. Lafaz Allah berapa dalam Al-Quran? Ada. Lafaz Muhammad berapa? Ada. Dalilul Fahros. Ya. Ulama Mesir juga. Jadi Fathur Rahman itu terbatas. Dia mesti nahunya jalan, sorofnya jalan, dan Qurannya nggak ada. Di sini ada Qurannya langsung. Kalau Fathur Rahman kan nggak ada Qurannya. Istilahnya indeks kalau sekarang. Ya. Jadi ya sedikit banyak mesti nahu sorofnya tahulah. Ya, itu. Jadi lafaz kun itu ada 11 tempat, diantaranya Al-Baqarah ayat 117, Ali Imran ayat 47, Ali Imran ayat 59, dan Al-An'am ayat 73. Kun fayakun, kun fayakun. Jadi bukan di Yasin saja, ya kan? Makanya bacalah Al-Quran, biar tahunya ini di Yasin. Ada 11 tempat di dalam Al-Quran, ya. Oke. Nah, jadi Allah hanya mengatakan kun, ada. Jadi fayakunu, maka adalah dia, maka jadilah dia. Dan sesungguhnya itu sudah selesai semua. Tinggal nunggu jadwal saja. Ya, sudah diqodokan Allah. Tinggal nunggu tanjisnya, takdirnya.